puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Rohani Suara Gembala, renungan firman yang singkat tetapi saya percaya akan memberkati kita semua. Saya berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya, dimanapun kau berada, engkau sehat-sehat dan baik-baik saja. Engkau tetap dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Oke, lembutkan hati kita untuk terima firman Tuhan yang saya yakin akan memberkati kita semua. Saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yoel pasalnya yang kedua ayat 28-29 berkata begini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Perhatikan kalimat terakhir, pada hari-hari itu. Yoel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-32 ini bicara tentang nubuatan Tuhan, tentang hari Tuhan. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 1 dan 2, hari Tuhan itu adalah hari yang kelam, hari yang gelap, hari yang menakutkan, hari yang menggentarkan, hari yang menggemparkan. Saudara, seperti nubuatan firman Tuhan, Yesus berkata dalam Matius pasal 24 bahwa pada hari Tuhan, pada hari-hari terakhir akan terjadi bencana alam, akan terjadi peperangan, akan terjadi kelaparan dan sebagainya. Sudah terjadi peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Di dalam Wahyu pasal 2 berkata bahwa kejadian itu menimpa dunia, menimpa bumi beserta semua orang yang ada di dalamnya. Artinya tidak ada manusia yang tidak akan mengalami hari Tuhan, hari yang kelam, hari yang gelap, hari yang mengerikan itu. Saudara, nubuatan firman Tuhan ini pasti terjadi. Kemudian kita bertanya begini, bagaimana dengan saya? Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga akan mengalami hari Tuhan itu, hari yang menakutkan. Kemudian kita bertanya begini, apakah saya mampu? Apakah saya kuat? Sebab itu, sebelum peristiwa itu terjadi, sebelum nubuatan Yoel, hari Tuhan, hari kegemparan, hari yang kelam itu terjadi, kita sudah baca tadi dalam Yoel pasal 2 ayat 28-29. Saudara, pada hari-hari itu, pada hari Tuhan, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua orang, kepada orang tua, kepada pemuda-pemudi, sampai kepada anak-anak. Karena Tuhan tahu semua orang, anak-anak Tuhan, dari orang tua sampai anak-anak, akan mengalami hari Tuhan yang menggentarkan itu. Saudara, apa tujuannya Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita semua untuk menghadapi hari Tuhan yang menakutkan itu? Ternyata begini, saudara, Tuhan sebelum Tuhan naik ke sorga, sebelum dia mati dan kemudian bangkit naik ke sorga, banyak kali Yesus sudah berbicara tentang roh Tuhan yang dijanjikan Bapa untuk murid-muridnya. Saudara, Tuhan berkata, ketika roh Tuhan itu datang, saudara, ketika roh kudus itu datang, ia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Saudara, roh kudus punya kemampuan menyertai kita. Saudara, dikatakan bahwa dia adalah penolong, dia adalah parakletos, yang akan memampukan kita, menolong kita melewati, menghadapi situasi persoalan yang sulit. Seperti Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, dalam perjalanan Daud di lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Yang menyertai kita apa? Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang diberikan kepada kita. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 8 berkata, Saudara, aku akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kuasa itu bicara tentang dinamis, saudara, kemampuan, kesanggupan untuk menghadapi setiap persoalan. Jadi jawabannya atas pertanyaan kita, bagaimana dengan saya sebagai anak Tuhan saat menghadapi hari Tuhan? Ada Roh Kudus yang akan menyertai kita. Dia akan memampukan kita menghadapi situasi persoalan yang sulit, sesulit apapun. Dia akan menyertai kita, saudara. Dia akan menetapkan setiap langkah-langkah kita. Kita tidak akan mungkin jatuh, kita tidak akan mungkin, saudara, menderita. Tetapi Tuhan berkata, roh itu ketika datang, dia akan memberikan penghiburan, dia akan memberikan ketenangan, dia akan memberikan kebahagiaan yang, saudara, tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Saudara, ketika roh Tuhan itu ada padamu, saudara, Tuhan berjanji begini, untuk menghadapi setiap persoalan, dia berjanji, dia akan mencurahkan rohnya kepada kita, untuk memampukan kita menghadapi situasi apapun, menyertai, menolong, menghibur kita, bahkan
memberkati kita. Roh Kudus mampu memberkati kita, saudara, dalam segala sesuatu. Sebab itu, saudara, bagaimana tugas kita? Kita buka hati, kita terima Roh Kudus. Percayalah Roh itu ada. Percayalah Roh Kudus itu nyata banget. Saudara, kita hanya buka hati, kita setia, kita takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan Dia akan mencurahkan rohnya kepada kita untuk menyertai kita melewati masa-masa yang sulit di hari Tuhan. Saya percaya janji ini akan tergenapi dalam hidupmu. Sebab itu saya berdoa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya, engkau dimanapun engkau buka hati, engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus, engkau disertai, dibimbing oleh Roh Kudus, engkau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau dipegang oleh Roh Kudus. Saudara, dalam keadaan apapun, saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilurnya segala sakit penyakitmu disembuhkan. Yang susah, Dia adalah penghiburan bagi kita. Tuhan hibur engkau. Yang bimbang, Tuhan teguhkan engkau. Engkau mungkin yang tertutup jalan, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Engkau menghadapi persoalan yang sulit, oleh kuasa Roh Kudus saya percaya dalam nama Yesus Tuhan beri jalan keluar. Tuhan jawab setiap persoalanmu. Tuhan berkati engkau dalam karirmu, dalam usaha, dalam pekerjaanmu. Apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat dia berhasil. Tuhan angkat engkau semakin naik, bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tetap bergantung kepada Tuhan. Saya berdoa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati dalam situasi apapun. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Melekat terus pada Tuhan. Roh Kudus memenuhi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.